Assalamualaikum teman-teman. Maaf, nih baru bikinkan video ya. Ini saya mau bahas tentang dari yang saya bahas tadi kan saya bahas untuk penulisan. Nah, ini secara teori ya, teori. Jadi secara teori saya buka dulu ya. Dari di sini pada saat kita mau analisa, kita bikin garis dulu ya, yang dimana garis itu untuk menentukan arah support dan resisten ya. Nah, yang di bawah ini ini titik support paling terbawah ya yang saya bikin hari ini, dan untuk di atas ini titik resisten atau angka kenaikan ya. Jadi di mana titik support dan resisten ini saya buat gunanya untuk melihat pergerakan sampai di mana candle itu di pergerakan delay 1 ya. Nah, delay 1 sendiri menunjukkan, nah ini angka kenaikan ya. Nah, tapi di H4 menunjukkan penurunan. Nah, jadi cara mengatasi, saya pribadi mengatasin, jadi saya cari simpel aja, langsung aja intinya. Jadi saya cari, ini ada garis support dan resisten, saya sudah pasang semua di sini. Jadi pada saat pergerakan candle tadi ini bergerak menyentuh ini candle, menyentuh garis support. Nah, di situ saya open posisi atau menganalisa lebih lanjut apakah bisa untuk open posisi. Jadi misal kita mau ngambil open posisi buy nih, open posisi buy. Nah, jadi kita lihat dia berarti menyentuh ke angka support paling terakhir atau angka kedua, yaitu paling terakhir 1.05227. Nah, titik angka tengah 1.05283. Nah, itu jadi pondasi ya. Nah, yang poin pertama. Poin kedua setelah itu kita ketahui teman-teman, di sini ada indikator momentum. Nah, di sini momentum yang saya anukan, momentum di sini. Nah, di sini ada angka momentum, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada angka 120. Berarti dia mengalami angka kenaikan yang sangat tinggi dari pergerakan kemarin ya. Nah, sekarang dia menurun. Jadi saya buatkan ini untuk hari ini, untuk arah resisten dan supportnya. Nah, jadi pada saat dia di angka 120 atau itu berarti menandakan tingginya. Tapi belum suatu kepastian itu sangat tinggi. Jadi kita harus melihat lagi di indikator Bollinger Band-nya. Jadi penyentuhan di sini. Nah, ini penyentuhan garisnya ya. Penyentuhan garis bisa dilihat nih titik segitiga. Nah, titik segitiganya bisa dilihat, itu kita kombinasikan lagi atau gabungkan lagi teman-teman. Titik yang segitiga tadi, karena dia sudah menyentuh, otomatis dia turun. Nah, di situ kita menunggu. Nah, dan untuk menunggu ini tadi kita memerlukan waktu jam trading yang pas. Misalnya jam 8 kita mulai analisa sampai jam 10, jam 11. Nah, jam 1 sampai 2 apabila kita profit itu kita close saja. Apabila kita loss, kita close saja. Makanya kenapa saya sarankan buat teman-teman mengambil di angka yang paling tinggi. Apabila kita mau mengambil sell, jadi penurunannya di angka support yang paling bawah. Jadi supaya kita tidak pada saat mengalami minus, kita tidak terlalu minus ya, bahkan loss atau bahkan MC, margin call ya. Nah, itu trik saya. Nah, begitupun juga pada saat buy. Nah, pada saat terjadi penyentuhan
penyentuhan tersentuhnya garis candle atau melewatin, nah di situ kita mulai analisa lagi, kita cek H4 apakah H4 juga menyentuh titik maksudnya menyentuh garis Bollinger Band-nya. Jadi kalau dia menyentuh, disitulah kita juga bisa open posisi. Nah selanjutnya setelah itu kita lihat delay 1. Nah delay 1 itu di sini menentukan angka support dan resistennya. Jadi di sini cuma punya satu candle ya teman-teman. Jadi di situ kita patokan, di situ kita menentukan atau menentukan garis support dan resistennya. Pasti ada dua. Kalau untuk delay 1 ini cuma dua, angka support dan angka resisten. Kalau untuk H1 itu saya banyak bikinnya karena apa? Karena saya mau menganalisa lebih lanjut sampai di mana pergerakan turunnya, sampai di mana pergerakan naiknya teman-teman. Nah pada saat sudah menyentuh, contoh ini sudah menyentuh garis Bollinger Band-nya, kita bisa lihat di M30-nya. Nah M30 atau M15, karena M15 ini pergerakannya singkat. Nah makanya di sini kita gunakan analisa pada saat dia penyentuhan, dia ada di titik mana. Bollinger Band itu ada punya 3 titik. Titik paling atas, titik tengah, biru itu, dan titik bawah. Jadi 3. Jadi pada saat mau ngambil posisi, jangan di posisi tengah, yang seperti saya edukasikan di grup ya. Nah itu aja teman-teman. Jadi mungkin jelas mungkin ya. Nah pada saat open posisinya atau mencari open posisi bisa di sini. Nah untuk lebih profitnya lebih comfortable lagi atau lossnya mengurangi loss, kita bisa cek M1 ya. M1 ini ujung tombak dari besarnya profit kita. Begitupun juga kalau kita loss, besarnya minus kita kalau kita tidak bisa menentukan support dan resistannya teman-teman. Jadi di situ kita acuan ke support yang paling bawah dan resisten yang paling tinggi. Ya, itu aja teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan semoga bisa diaplikasikan ke tradingnya ya. Terima kasih. Wassalam.